Warga distrik Kirom, Provinsi Papua, dikejutkan oleh peristiwa hanyutnya tumpukan kayu gelondongan dalam jumlah besar di aliran Sungai Pas, Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Peristiwa tersebut bukan hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga berujung pada rusaknya infrastruktur vital setelah jembatan yang melintasi sungai itu dilaporkan putus total. Menurut keterangan warga setempat, arus Sungai Pas mendadak berubah keruh dan deras sejak pagi hari. Tak lama kemudian, kayu-kayu berukuran besar tampak meluncur dari arah hulu, menghantam badan jembatan hingga akhirnya struktur penghubung utama antar kampung itu roboh. Jembatan tersebut selama ini menjadi akses penting bagi mobilitas warga, termasuk untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Putusnya jembatan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Warga terpaksa mencari jalur alternatif yang memakan waktu lebih lama dan berisiko, sementara sebagian lainnya memilih menunda perjalanan. Kondisi ini juga menyulitkan distribusi logistik dan hasil pertanian warga yang biasanya bergantung pada jalur tersebut. Material kayu gelondongan yang hanyut diduga berasal dari kawasan hulu Sungai Pas. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai sumber pasti kayu-kayu tersebut, peristiwa ini memunculkan dugaan kuat adanya kerusakan lingkungan di daerah hulu, baik akibat pembalakan liar maupun aktivitas eksploitasi hutan yang tidak terkendali. Aliran sungai yang membawa kayu dalam jumlah besar menunjukkan adanya gangguan serius pada sistem tata air dan daya dukung lingkungan. Peristiwa di Kirom ini dengan cepat menyedot perhatian publik di media sosial. Sejumlah netizen menyoroti kemiripan pola kejadian tersebut dengan bencana banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera dan Aceh dalam beberapa tahun terakhir, yang juga ditandai dengan hanyutnya kayu gelondongan dari hulu sungai. Dalam berbagai kasus tersebut, kerusakan hutan disebut memperparah dampak banjir dan meningkatkan risiko runtuhnya infrastruktur di wilayah hilir. Warga distrik Kirom, Provinsi Papua, dikejutkan oleh peristiwa hanyutnya tumpukan kayu gelondongan dalam jumlah besar di aliran Sungai Pas, Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Peristiwa tersebut bukan hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga berujung pada rusaknya infrastruktur vital setelah jembatan yang melintasi sungai itu dilaporkan putus total. Menurut keterangan warga setempat, arus Sungai Pas mendadak berubah keruh dan deras sejak pagi hari. Tak lama kemudian, kayu-kayu berukuran besar tampak meluncur dari arah hulu, menghantam badan jembatan hingga akhirnya struktur penghubung utama antar kampung itu roboh. Jembatan tersebut selama ini menjadi akses penting bagi mobilitas warga, termasuk untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Putusnya jembatan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Warga terpaksa mencari jalur alternatif yang memakan waktu lebih lama dan berisiko, sementara sebagian lainnya memilih menunda perjalanan. Kondisi ini juga menyulitkan distribusi logistik dan hasil pertanian warga yang biasanya bergantung pada jalur tersebut. Material kayu gelondongan yang hanyut diduga berasal dari kawasan hulu Sungai Pas. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai sumber pasti kayu-kayu tersebut, peristiwa ini memunculkan dugaan kuat adanya kerusakan lingkungan di daerah hulu, baik akibat pembalakan liar maupun aktivitas eksploitasi hutan yang tidak terkendali. Aliran sungai yang membawa kayu dalam jumlah besar menunjukkan adanya gangguan serius pada sistem tata air dan daya dukung lingkungan. Peristiwa di Kirom ini dengan cepat menyedot perhatian publik di media sosial. Sejumlah netizen menyoroti kemiripan pola kejadian tersebut dengan bencana banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera dan Aceh dalam beberapa tahun terakhir, yang juga ditandai dengan hanyutnya kayu gelondongan dari hulu sungai. Dalam berbagai kasus tersebut, kerusakan hutan disebut memperparah dampak banjir dan meningkatkan risiko runtuhnya infrastruktur di wilayah hilir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.